Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di AE Gadget ya. Kali ini kita akan mereview sebuah handphone yang kayaknya cocok buat kalian para kaum mendang-mending ya, yang mau mendingin Snapdragon atau mendingin MediaTek ya. Dan sekarang handphonenya ada di depan ini. Oh, bukan ya. Ini chargernya ya. Handphonenya ada di sini. Ya, kita akan mereview Realme C25S. Oke, di tangan saya sudah ada unit dari Realme C25S ya. Ini handphone yang baru dirilis sekitar bulan Juni kemarin ya, untuk di pasar online maupun pasar offline. Dan yang saya pegang ini unit hanya satu varian saja ya yang dikeluarkan oleh pihak Realme, yaitu varian RAM 4GB dengan storage 128GB. For information, unit ini adalah penerus dari Realme C25 yang sukses kemarin. Hanya perbedaan terletak di chipset dan besaran memori internal ya, dimana kalau di Realme C25 yang varian sebelumnya dia menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dan menggunakan internal 64GB dan RAM 4GB. Sementara di C25S unit yang saya pegang ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dan menggunakan RAM 4GB dan internal storage 128GB. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, kita akan tes performa dan apa saja fitur yang disajikan di Realme C25S. Oke, pertama ini layarnya ya, layarnya super lega. Ini kalau seri C itu hampir sama semua ya, jenis layarnya yaitu jenis IPS dengan resolusi HD+ dan dengan lebar ya, bukan ya, panjang juga bukan. Dengan luas ya, luas dari layar ini adalah 6,5 inci ya. Kemudian dia menggunakan sistem mini drop ya, ada dot drop ini seperti Pony. Dan sisi lainnya ini hampir sama semua seri C-nya ya. Dan di bagian belakang ini kita akan dapat desain dengan tekstur. Ini sudah terpasang garskin ya. Kalau dilepas garskinnya ini teksturnya seperti matte, tidak menimbulkan sidik jari ya. Dan di sini ada sensor fingerprint ya. Dan di sini ada setup triple kamera, di mana salah satunya itu adalah 48 megapiksel dan duanya itu adalah kamera pelengkap depth sensor 2 megapiksel dan kamera bokeh 2 megapiksel dan mikro ya 2 megapiksel. Oke, kita lihat di bagian sisi sampingnya. Di sini ada tombol power ya. Tombol power, kemudian tombol volume up and down, kemudian kita ke bagian atas. Di bagian atas ini polos ya. Kita ke bagian sisi samping, ini ada SIM tray ya, sebentar kita akan buka. Dan di bagian bawah itu ada jack audio 3,5 mm ya, masih ada jack audionya. Dan ada mikrofon, kemudian USB Type-C, kemudian ada grill speaker. Lanjut di bagian depan, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah layar 6,53 inch dengan desain dot drop atau Pony, di mana di depannya itu ada kamera sebesar 8 megapiksel. Oke. Jadi untuk handphone ini mempunyai storage 128GB dengan ekspansi bisa ditambahkan memory card. Ya, untuk itu kita akan lihat ya. Dia bisa memuat berapa? Oke, dia triple slot ya. Bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Oke, yang pertama-tama kita lanjut dulu lihat UI-nya ya. Realme UI, karena ini produk terbaru, yang jelas dia akan mendapatkan Realme UI terbaru dengan basic Android 11. Kita ke tentang ponsel. Oke, ini bisa dilihat keterangannya ya. Di sini tertera Realme C25S. Versi UI-nya ada versi 2.0 dengan basic Android 11.
Ini pakai prosesor MediaTek Helio G85 yang membedakan dia dengan C25 seri sebelumnya yang menggunakan Helio G70. Ini mempunyai RAM 4 GB dan internal storage. Dan untuk UI-nya ini ya khas Realme ya. Jadi dari segi wallpaper, dari segi color OS ya, hampir sama dengan color OS, cuman sekarang berbeda namanya Realme UI karena sudah beda OS dengan Oppo. Nah, itu tadi secara singkat ya speknya, dan kemudian kita akan uji performa untuk gamingnya. Oke, kita sudah masuk ke gamenya ya. Ini game Mobile Legends dan saya menggunakan hero Layla. Ya, bisa dilihat di sini gangguan jaringan sangat luar biasa itu. Berapa ms tuh? Merah ya. Jadi walaupun bagaimana tingkat flagship handphone kalian, kalau jaringan tidak mendukung ya sama saja ya. Nah, jadi ini kita akan tes gimana apakah lancar untuk bermain game sekelas Mobile Legends ya. Ini game-game casual. Jadi ini kalau dilihat secara sepintas ini grafiknya sangat enak ya. Karena for your information, kalau untuk seri chipset MediaTek Helio G ya atau dengan embel-embel G itu sudah bagus untuk performa game, kecuali MediaTek G35 dan G25. Karena performa core-nya itu hanya di Cortex A55 ya, tidak ada Cortex A75-nya. Oke, jadi kita akan lihat ini settingannya bisa dapat di mana ya, karena ini untuk settingan awal sangat bagus sekali. Ya, ini belum terbuka ultranya ya, kemungkinan karena RAM-nya masih 4 GB. Kalau RAM 6 GB mungkin akan terbuka ultra. Tapi mode high frame rate-nya sudah terbuka deh. Dan ini kita bisa setting ke tinggi, tapi ingat lagi tergantung jaringan kalian ya. Jadi kalau jaringannya bagus ya bagus juga ya untuk experience kalian bermain game. Ini secara sepintas untuk grafiknya ya enak sekali dan tidak ada terdapat touch delay. Di samping-samping ini enak-enak semua ya. Jadi untuk main game Mobile Legends ini yang jelas dilibas habis ya. Para pemain game Mobile Legends ya, kaum mendang-mending, jangan pikir panjang ya kalau mau ambil handphone ini. Storage-nya sudah besar dan sudah pakai MediaTek Helio G85 dan dari brand Realme. Oke, jadi cukup itu saja untuk tes gamingnya. Oke, kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk di tahun ini? Kalau menurut saya sih worth it karena ini keluaran baru ya. Ini baru dirilis 3 bulan lalu ya. Jadi dengan harga SRP di 2.400.000, kalian dapat performa Helio G85, kemudian dapat kamera yang super 48 megapiksel ya. Kemudian dapat lagi dengan baterai jumbo 6000 mAh plus pengisian cepat 18 watt fast charging. Ini bisa tahan sampai 2 hari untuk penggunaan biasa ya, tanpa untuk game intens ya. Jadi ini menurut saya sangat worth it ya, apalagi di tahun ini. Yang paling penting itu menurut saya adalah updatean dari softwarenya ya. Karena ini handphone baru yang jelas dia 2 tahun kemudian akan tetap dapat update software dari Android. Mungkin dia bisa dapat sampai Android 13 ya. Jadi untuk saya ini sangat ya recommended ya untuk di harga segini, dan internal storage-nya juga sudah lega. Kita bisa melakukan penyimpanan sampai 128 GB dan jika itu tidak cukup kita akan bisa tambahkan di micro SD-nya. Oke, jangan lupa untuk kalian silakan di subscribe dan jangan lupa untuk di share dan lonceng notifikasinya dinyalakan ya, biar kalian bisa terus dapatkan notif update dari kita sehingga ketika kita mengupload video terbaru kalian bisa dapatkan notifnya. Dan jangan lupa untuk jalan-jalan ya ke toko kami, di link deskripsi akan saya cantumkan namanya. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.